Mei 2016, Johnny Depp dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Beritanya meledak, jadi bahan utama di mana-mana. Banyak orang langsung menghakimi, komentar deras menghujani. Bahkan, beberapa proyek ikut menjauh dan nama Johnny Depp ikut jatuh. 6 tahun berlalu, di tahun 2022, sebuah sidang besar digelar di Amerika. Pertarungan hukum antara Johnny Depp dan Amber Heard panas memenuhi media sosial. Namun justru sejak sidang tersebut, arah opini publik berbalik. Orang-orang yang dulu mencaci, kini membela Johnny. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa orang-orang kini memihak Johnny Depp dan memandang rendah Amber Heard? Kisah ini bermula dari 2009, saat Johnny dan Amber pertama kali bertemu, sebelum hubungan mereka berubah jadi konflik yang ditonton dunia. Sebelum 2016, publik mengenal Johnny Depp sebagai aktor papan atas. Namanya lekat dengan film-film besar, terutama seri Pirates of Caribbean. Di industri hiburan, reputasi adalah salah satu modal berharga yang membuat seluruh proyek, kontrak, dan kerjasamanya terus berjalan. Saat itu, Amber Heard masih berada di jalur yang berbeda. Ia belum sebesar Johnny Depp, tetapi karirnya sedang naik. Pada awal 2016, Amber sedang dalam negosiasi proyek besar DC, termasuk peran merah untuk semesta film Aquaman. Keduanya pertama kali bertemu saat produksi film The Rum Diary. Sebuah ringkasan timeline menyebut pertemuan itu terjadi sekitar 2009 saat film tersebut diproduksi, lalu hubungan mereka berkembang ke arah yang lebih manis beberapa tahun setelahnya. Pada Januari 2014, kabar pertunangan mereka menguat di media besar. Lalu pada Februari 2015, keduanya mengikat janji dalam pernikahan. Kisah ini mungkin terkesan manis bagi banyak orang, tapi rumah tangga mereka terbilang singkat. Di akhir Mei 2016, Amber Heard mengajukan cerai dari Johnny dengan alasan perbedaan yang tak bisa disatukan. Urusan keluarga ini pun cepat merambat menjadi berita nasional. Pada 27 Mei 2016, pengadilan mengeluarkan perintah darurat untuk melindungi Amber. Dalam keputusan itu, Johnny diwajibkan menjauh setidaknya sekitar 90 meter dari Amber, serta meninggalkan rumah yang sebelumnya mereka tinggali bersama. Di dokumen pengadilan, Amber menyampaikan klaim bahwa ia mengalami kekerasan selama pernikahan dan menyertakan foto yang disebut sebagai bukti luka. Menurut dokumen dan pernyataan pengacara Amber, memar di wajah yang ia tunjukkan ke pengadilan dikaitkan dengan kejadian 21 Mei 2016. Amber mengklaim malam itu terjadi pertengkaran di apartemen mereka. Lalu Johnny melempar telepon yang mengenai wajahnya dan melempar barang-barang lain ke dinding. Pengacaranya juga menyebut Amber tidak langsung melapor karena ingin menjaga privasi dan tidak merusak karir Johnny. Di sisi lain, Johnny membantah tuduhan tersebut. Dalam pemberitaan saat itu, pihak Johnny Depp menyebut tuduhan itu tidak benar dan berasumsi bahwa Amber menggunakan tuduhan kekerasan sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan finansial lebih cepat dari proses hukum. Agustus 2016, mereka mencoba mencapai kesepakatan perceraian. Amber menarik langkah restraining order atau perintah perlindungan lanjutan dan keduanya mengeluarkan pernyataan bersama. Isi pesannya kurang lebih tentang hubungan mereka yang keras dan penuh konflik. Tapi mereka ingin mengakhiri semuanya tanpa saling menghancurkan, termasuk menegaskan tidak ada tuduhan palsu demi uang. Johnny juga bersedia membayar uang sebesar $7 juta kepada Amber yang berjanji akan menyumbangkan uang tersebut kepada Rumah Sakit Anak Los Angeles dan lembaga advokasi hak sipil di Amerika. Meski masalah rumah tangga sudah selesai, namun label pelaku KDRT telah terlanjur menempel di nama Johnny Depp, dan hal ini berpengaruh besar pada reputasi Johnny. Contoh yang jelas muncul di Fantastic Beasts di tahun 2017. Ada gelombang penolakan soal keterlibatan Johnny Depp dalam proyek tersebut, sampai J.K. Rowling, sang penulis buku, merasa perlu menjelaskan dan membela keputusan tersebut. Di tahun berikutnya, tekanan pada reputasi Johnny justru semakin tajam. Media memuat berita dan judul-judul yang lebih frontal. Seperti pada 27 April 2018, The Sun memuat artikel yang menyebut sang aktor sebagai wife beater atau pelaku KDRT. Pada Juni 2018, Johnny merespon dengan menggugat media Inggris tersebut ke pengadilan atas tuduhan pencemaran nama baik. Di tahun yang sama, Rolling Stone juga menerbitkan profil panjang tentang Johnny yang menggambarkan hidupnya sedang berantakan. Dari konflik hukum sampai masalah finansial yang ikut mempertebal kesan bahwa karirnya sedang goyah. Dan menjelang akhir 2018, Amber Heard menulis artikel opini di Washington Post.
Dalam tulisan itu, ia tidak menyebut nama Johnny Depp, tapi ia menyebut dirinya sebagai figur publik yang mewakili korban kekerasan dalam rumah tangga. Artikel ini menjadi pemicu terakhir yang membawa perkara mereka kembali ke ruang persidangan. Karena setelah itu, Johnny Depp menggugat Amber Heard ke pengadilan atas tuduhan pencemaran nama baik. Setelah proses panjang, sang aktor Jack Sparrow melawan The Sun di pengadilan Inggris. Pada 2 November 2020, hakim memutuskan bahwa The Sun dan penulis artikel tidak bersalah. Hakim menilai isi sebagian besar yang ditulis dianggap sesuai dengan fakta, sehingga tidak bisa disebut fitnah. Bagi kubu media sosial yang sejak awal percaya kalau Johnny adalah pelaku kekerasan, pernyataan ini langsung jadi amunisi untuk kembali menyerang Johnny. Lalu 6 November 2020, Johnny menyatakan Warner Bros. Meminta dia mundur dari Fantastic Beasts dan dia setuju bahwa perannya akan digantikan. Inilah contoh nyata bagaimana reputasi bisa langsung mempengaruhi karir. Bukan sekedar komentar di media, tapi keputusan bisnis besar yang mencoret satu franchise penting dari daftar pekerjaannya. Pada 25 Maret 2021, Johnny melanjutkan perkara pencemaran nama baik oleh The Sun melalui gugatan banding atau peninjauan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Namun gugatannya tetap ditolak dan label pelaku KDRT tetap menempel padanya. Di Virginia, Amerika Serikat, persidangan antara Johnny Depp dan Amber Heard pasca terbitnya tulisan opini Amber di The Washington Post akhirnya dimulai pada 11 April 2022. Di saat yang bersamaan, Disney sudah mulai menjajaki arah baru untuk Pirates of the Caribbean. Dan dalam sidang 2022 tersebut, ada kesaksian yang menyebut reputasi Johnny setelah tuduhan kekerasan membuat peluangnya di franchise itu makin kecil. Di ruang sidang, klaim mereka pun saling bertabrakan. Bukti-bukti diperdebatkan, akhirnya reputasi keduanya naik turun setiap pekan. Tergantung potongan mana yang sedang viral. Detail-detail persidangan juga cepat meluas keluar. Salah satunya adalah pernyataan polisi yang datang ke apartemen pada malam konflik yang disebut-sebut 21 Mei 2016 bersaksi. Mereka tidak melihat luka bekas lemparan ponsel di wajah Amber saat itu. Di hari lain, juri juga mendengar soal janji donasi dari uang perceraian yang sempat diumumkan ke publik, tapi menurut kesaksian dari pihak SCLU atau Lembaga Advokasi Hak Sipil, pembayarannya tidak berjalan penuh seperti yang banyak orang kira. Tim Johnny Depp menyoroti sebuah foto wajah Amber Heard yang muncul dalam dua versi. Satu terlihat lebih terang, satu lagi lebih gelap, dan mempertanyakan apakah ada editan. Amber menjelaskan perbedaan itu hanya karena pencahayaan. Ahli forensik digital dari kedua belah pihak pun tidak selalu sependapat soal apa yang bisa dipastikan dari file foto tersebut. Dan tidak hanya di ruang sidang, bukti-bukti ini juga menjadi bahan perbincangan di media sosial. Setiap kesaksian muncul di beranda, dan banyak yang mulai menganggap Johnny sedang membuktikan dirinya difitnah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Amber sedang diserang ramai-ramai. Di titik ini, perkara mereka tidak lagi sekedar diputus di hadapan juri, tapi juga dinilai terus-menerus oleh jutaan orang di layar ponsel. Tanggal 1 Juni 2022 jadi titik balik besar dalam kasus ini. Setelah sidang panjang di Virginia yang disiarkan di publik, juri memutuskan Amber Heard bersalah atas 3 pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik Johnny Depp. Di sisi lain, juri juga menilai Johnny ikut bertanggung jawab atas 1 pernyataan dari timnya, tepatnya pengacaranya Adam Waldman, yang dianggap merugikan sang aktris. Putusan final yang menutup semua konflik ini resmi dicatat pada 24 Juni 2022. Juri memutuskan Amber Heard harus membayar kepada Johnny Depp $10 juta ganti rugi kompensasi, ditambah $5 juta ganti rugi hukuman. Namun karena hukuman Virginia membatasi ganti rugi hukuman maksimal $350.000, angka 5 juta itu otomatis dipotong. Di sisi lain, Johnny juga dinyatakan bertanggung jawab atas 1 pernyataan dari timnya, sehingga ia harus membayar $2 juta kepada Amber. Yang membuat persidangan ini tetap menjadi sorotan publik bahkan setelah selesai adalah bagaimana cara orang mengonsumsi sidang ini. Potongan video pendek dari ruang sidang beredar seperti cuplikan hiburan. Banyak konten di media sosial menertawakan atau menyerang Amber, memakai meme, editan, sampai komentar yang keras. Sejumlah pengamat dan penggiat isu kekerasan domestik khawatir efeknya bisa membuat korban lain ragu bicara di ruang publik. Setelah putusan dibacakan, arus komentar jadi makin jelas bahwa Amber jadi sasaran besar. Bahkan dalam wawancara pasca putusan, Amber menyinggung betapa besarnya pengaruh media sosial dan betapa tidak seimbangnya gelombang dukungan dan kebencian yang terjadi selama sidang.
Setelah putusan 1 Juni 2022, posisi Johnny Depp di mata publik berubah. Resiko bekerja dengannya terasa jauh lebih kecil dibanding saat tuduhan pelaku KDRT masih jadi sorotan utama. Media hiburan pun mulai ramai membicarakan peluang comeback-nya. Bahkan sehari setelah putusan, Johnny langsung muncul di panggung konser Jeff Beck di Inggris. Tentang Pirates of the Caribbean, Johnny memberi sinyal tegas di ruang sidang. Kalau Disney datang mengajak kembali, dia tetap menolak. Mr. Depp, if Disney came to you with $300 million and 1 million alpacas, nothing on this earth would get you to go back and work with Disney on a Pirates of the Caribbean film. That is true, Mr. Roddenborn. Pada 19 Desember 2022, konflik utama mereka resmi ditutup lewat kesepakatan damai. Johnny dan Amber sepakat menghentikan banding masing-masing. Amber setuju membayar $1 juta untuk mengakhiri perkara, dan dia menulis bahwa keputusan itu diambil karena tidak sanggup melewati proses panjang sekali lagi. Tim Johnny menegaskan putusan juri tetap berlaku, sementara uang damai tersebut akan disumbangkan. Soal masalah Pirates of the Caribbean, produser Jerry Bruckheimer beberapa kali bilang kalau putusan itu ada di tangannya, ia ingin Johnny kembali. Bahkan pada 2025, ia menyebut peluang itu bisa terbuka lagi asal naskahnya tepat. Masuk tahun 2026, Amber Heard kembali muncul di ruang publik lewat dokumenter Silence di ajang Sundance Film Festival. Di sana ia berbicara tentang dampak sosial dan psikologi setelah kasus besar yang menimpanya, dengan sudut pandang tentang bagaimana gugatan pencemaran nama baik bisa dipakai sebagai cara membungkam orang yang mengaku korban. Meski sidang dari konflik ini sudah selesai sejak 2022, namun sorotan media hingga panggung pengadilan, label pelaku hingga klaim korban, semuanya meninggalkan jejak yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Menurut kamu, apakah putusan dan perjalanan ini benar-benar membuktikan siapa yang salah? Apakah cara publik menilai kasus selebriti itu adil atau justru bias karena faktor popularitas, citra, dan narasi yang viral? Tulis pendapatmu di kolom komentar.